Viral di media sosial video seorang laki-laki berupaya keluar dari mobil dan melompati pagar setelah mobil yang dikendarainya tertabrak dan terseret komuter lain. Pasca kejadian, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok dibantu petugas KAI berusaha mengevakuasi minibus yang ringsek dari perlintasan kereta. Dengan cara memotong dan memisahkan gerbong KRL serta dibantu alat berat, proses evakuasi berlangsung sekitar 3 jam. Memang rekayasa pertama kita cutting, bagian yang memang bisa kita cutting, cuma untuk selanjutnya sebagian kereta kita mundurkan ke belakang. Yang kereta yang saat ini mepet masih dengan mobil itu kita berikan space. Jadi mobil yang kita hajar dulu dengan alat spreader, jadi dia biar bisa mengembang alatnya, jadi kereta biar bisa melintas. Itu yang sementara ini. Sebelumnya mobil minibus tertabrak hingga terseret kereta di perlintasan Palang Pintu Manual Rawageni, Depok, Jawa Barat. Diduga sopir tidak mendengar teriakan penjaga karena kondisi jalanan yang ramai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang akibat jalan longsor di Simalungun, Sumatera Utara. 3 penumpang selamat namun kondisi mobil rusak parah. Evakuasi korban berlangsung dramatis saat sebuah mobil masuk ke jurang di Panei Tonga, Simalungun, Sumatera Utara. 3 penumpang yang terluka diselamatkan warga, sementara kondisi mobil rusak parah. Diduga minibus yang datang dari Medan ini melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mengetahui kondisi badan jalan yang ambles akibat longsor. Mungkin nggak tahu kondisi jalan, Pak. Iya mungkin, karena kita tengok ke Medan ini 17.30. Lagi kita nampak dari situ kan udah lama ya. Lampunya pun tak nampak, itu bukannya bahan lagi. Jalan ambles akibat longsor ini sudah lebih dari setahun terjadi dan dibiarkan begitu saja. Padahal lokasi ini rawan kecelakaan karena kurangnya rambu berbahaya. Ditambah lagi saat malam hari kurangnya penerangan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Praktik prostitusi perempuan di bawah umur dibongkar personil Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Praktik yang melibatkan siswi SMP itu berjalan beberapa tahun terakhir. Dua perempuan di bawah umur di Batam, Kepulauan Riau terlibat prostitusi online. Keduanya ditangkap personil Satreskrim Polresta Barelang di sebuah hotel kawasan Nagoya saat melayani pelanggan mereka. Selain itu, polisi juga menangkap 2 orang muncikari yang menawarkan jasa korban pada pelanggan pria. Kedua pelaku menjanjikan kehidupan mewah pada korban yang berusia masih di bawah umur dan berstatus siswi SMP. Dari hasil yang mereka dapatkan, itu barang bukti yang kita sita itu 2 juta rupiah. Namun dari hasil pemeriksaan untuk anak sebagai korban ini mendapatkan upah 800.000. Artinya mereka ada bagi hasil. Atas perbuatannya, muncikari yang ditangkap terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ribuan warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor pos Ahmad Rifai Palembang, Sumatera Selatan untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Akibat tidak tahan mengantri, seorang nenek pingsan dan terpaksa dievakuasi petugas kantor pos. Ribuan warga Kabupaten Ogan Ilir memadati kantor pos Arifai Palembang, Sumatera Selatan untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah sebesar Rp500.000. Akibat banyaknya antrean, seorang nenek jatuh pingsan. Petugas kantor pos pun membawa nenek itu ke tempat terbuka agar mendapatkan udara. Mengantisipasi membludaknya antrean, petugas membagi tempat antrean menjadi 2, yakni di halaman kantor pos dan di lapangan badminton kantor pos. Hari ini sekitar 2.500, Pak. Ya, tapi kita ada 2 tempat, satu yang di sebelah sisi kiri, satu di sebelah kanan. Ada 2 tenda. 2 tenda. Ya. Sementara warga merasa senang mendapatkan BLT minyak goreng ini karena bisa membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Senang atau seperti apa, Bu? Ya, terbantu. Terbantu. Nanti uangnya buat apa, Bu? Buat keperluan ini. Ya. Sehari-hari. Sehari-hari.
Untuk mendapatkan BLT Rp500.000, penerima manfaat tidak dapat diwakilkan dan harus membawa data kependudukan baik kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo minta kasus korupsi minyak goreng diusut tuntas. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan 3 petinggi perusahaan swasta, PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, serta PT Musim Mas sebagai tersangka korupsi terkait izin ekspor bahan baku minyak goreng. Para tersangka ditahan selama 20 hari hingga 8 Mei 2022 untuk pemeriksaan intensif. Presiden Joko Widodo meminta kasus korupsi izin ekspor bahan baku minyak goreng ini diusut tuntas. Ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam program iNews Sore mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan lembaganya. Saya tentunya tegas ingin mengulang lagi bahwa Kementerian Perdagangan mendukung daripada proses hukum ini, dan kita sadar bahwa ini merugikan masyarakat banyak, dan mudah-mudahan dapat selesai pada kesempatan pertama, dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh insan di Kemendak ini untuk membantu proses daripada penyelidikan dan proses hukum ini sampai tuntas. Lutfi menegaskan, kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu distribusi minyak goreng ke masyarakat. Lutfi mengaku 216 pasar di 34 provinsi, ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng menjelang Hari Raya Idul Fitri aman. Harga-harganya pun menurut Lutfi terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyambut baik upaya hukum Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi izin ekspor bahan baku minyak goreng. KPPU tengah menyelidiki 8 perusahaan terindikasi kartel industri minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU meyakini penetapan 4 tersangka memperkuat adanya persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan dugaan kartel pada industri minyak goreng. Ketua KPPU menyebut 8 kelompok usaha minyak goreng yang ada di Indonesia diduga melakukan kartel berdasarkan hasil penyelidikan. Kelompok usaha yang sedang dalam penyelidikan merupakan perusahaan yang mengelola produksi dari hulu hingga hilir. Kami tinggal mencari satu alat bukti lagi. Untuk dinaikkan ke persidangan. Sanksinya apa nanti, Pak? Sanksinya ini untuk masing-masing perusahaan ya. Jadi kan ini 8 kelompok usaha. Katakanlah satu kelompok usaha itu memiliki 3 perusahaan misalnya. Nah untuk masing-masing perusahaannya nih sanksinya itu minimal 1 miliar, maksimal 10% dari nilai penjualan atau 50% dari nilai keuntungan per perusahaan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bonyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Bonyamin menilai lonjakan harga minyak goreng karena ada pihak-pihak yang mempermainkan proses harga menjadi mahal dengan ketentuan domestic obligation 20%. Bahwa ada dugaan permainan sehingga terbentuklah harga langka dan mahal minyak goreng. Karena ada dugaan pihak-pihak yang mempermainkan proses harga jadi mahal karena apa? Besar-besaran dilakukan ekspor ke luar negeri. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus minyak goreng. Keempatnya diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, Jungto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation DPO. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Rian Rahman, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi permukiman warga di Medan yang terendam banjir rob setinggi 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Ribuan rumah warga di kawasan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dilanda banjir rob setinggi sekitar 50 cm. Diketahui banjir sudah terjadi selama sepekan terakhir. Air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 1 siang dan kembali surut menjelang waktu berbuka. Susah, puasa, mau beribadah ke masjid, pulang kerja, pergi kerja orang terganggu. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan di sepanjang kawasan bibir pantai supaya banjir rob tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang ibu diamankan lantaran aniaya anak kandungnya yang sering buang air besar di celana. Informasi selengkapnya sesaat lagi.